Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tutorial tentang analisis butir soal. Nah, ini ditujukan untuk UAS mata pelajaran evaluasi pendidikan. Di sini saya sekelompok dengan Selamat Ramdhani dan saya adalah Ada Hanifah. Oke, jadi analisis butir soal itu adalah sebuah proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan butir tes, dan untuk menyediakan informasi tentang spesifikasi butir soal secara lengkap. Nah, ini juga untuk mengetahui masalah yang terkandung dalam butir soal tersebut, dan juga sebagai alat untuk menilai butir soal yang akan disimpan dalam bank soal. Nah, nanti kita akan mengetahui apakah soal tersebut termasuk kategori soal mudah ataukah soal yang sulit. Nah, nanti kita akan menghitung tingkat kesulitan dan juga daya beda butir soal. Pertama, kita membuat tabelnya dulu seperti ini. Nih, sini ada nomor, ada nama siswa, ada nomor butir soal, ada jumlah skor, dan ada kelompok. Nah, kelompok ini nanti hanya ada dua, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, nomor butir soal ini adalah jumlah soal yang akan kita analisis. Nah, ini berjumlah 10 soal ya. Nah, ini diisi dengan nama siswa, kita mengambil jumlah siswa 20 siswa. Nah, di bawah jumlah ini ada yang namanya P. P itu adalah tingkat kesulitan per butir soal. Nah, di sini ada juga PS. Kalau PS itu adalah tingkat kesulitan per naskah soal. Ini per butir soal, ini per naskah soal. Oke, kita border ya. Nah, ini nanti kita isi dengan nama siswa. Nah, setelah kita menentukan nama siswa, kita langsung ke analisis butir soal yang telah dijawab siswa tersebut. Misalkan siswa pertama Ana. Apakah di soal pertama dia menjawab benar atau tidak? Itu bisa langsung dilihat di lembar jawaban anak tersebut. Misalkan untuk nomor pertama, Ana menjawab dengan benar, maka indeks jawaban benar adalah 1. Lalu untuk nomor 2, dia menjawab dengan salah, maka indeks jawaban tersebut 0. Nah, kita ini menganalisis soal pilihan ganda. Dan begitu seterusnya sampai nomor 10. Kita analisis jawaban benar atau salah tersebut dan sampai siswa ke-20. Nah, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini sudah kita isi dengan analisis jawaban benar dan salah dari masing-masing siswa dan masing-masing soal tersebut. Lalu kemudian di sini ada jumlah skor dan ada jumlah. Nah, kita ini akan menjumlahkan dari atas ke bawah, lalu dari kanan ke kiri, seperti itu. Nah, langsung aja kita tulis kita langsung tulis rumusnya seperti ini. Nah, ini dari atas ke bawah. Nah, kita kedapatan jumlah 11. Lalu langsung kita bisa tarik ke samping untuk menjumlah semuanya. Nah, ini sudah kita dapatkan jumlah siswa yang telah menjawab soal dengan benar. Di soal nomor 1 ada 11 siswa yang menjawab dengan benar. Di soal nomor 2 ada 9 siswa. Di soal nomor 3 ada 10 siswa dan seterusnya.
Nah, lalu ini jumlah skor. Skor untuk masing-masing siswa dia mendapatkan skor berapa. Nah, setelah kita sudah mengetahui jumlah masing-masing siswa yang menjawab soal dengan benar, lalu kita akan mencari tingkat kesulitan butir soal tersebut. Nah, untuk rumus tingkat kesulitan adalah jumlah peserta yang menjawab dengan benar, ini, dibagi dengan jumlah peserta tes. Kita jumlah pesertanya ada 20, maka 11 dibagi 20. Langsung aja kita tulis rumusnya seperti ini. 20. Nah, kita kedapatan hasil 0,55. Nah, nanti ada klasifikasi kualitas butir soal tersebut. Nah, oke, kita langsung tarik saja semuanya. Nah, untuk nomor 1 itu adalah 0,55. Maka klasifikasi butir soal tersebut adalah sedang atau butir soal cukup baik dan bisa digunakan. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini 0,45, sama dengan klasifikasi yang pertama. Sedang, butir soal cukup baik dan bisa digunakan. Lalu 0,5 sama seperti tadi, 0,35 pun sama, sedang, butir soal cukup baik dan bisa digunakan. 0,4 sama, 0,4 sama. Oke, sampai ke nomor 10, 0,6 pun sama. Klasifikasinya sedang, butir soal cukup baik, dan bisa digunakan. Baik, setelah kita menentukan tingkat kesulitan per butir soal, selanjutnya kita akan menentukan PS, atau tingkat kesulitan per naskah soal. Nah, naskah soal 1 sampai 10 ini. Nah, rumus PS ini tidak jauh berbeda dengan rumus P. Nah, kalau rumus PS itu jumlah tingkat kesulitan, berarti jumlah ini dibagi jumlah butir soal. Nah, butir soal ada 10, berarti jumlah ini dibagi dengan 10. Oke, langsung saja kita hitung menggunakan rumus. Rumusnya nggak jauh berbeda ya. Nah, ini ditambah ini dijumlah, lalu dibagi dengan 10, yaitu jumlah butir soalnya. Lalu kita akan menghasilkan 0,456. Nah, ternyata 0,456 ini masih tergolong kategori soal yang sedang dan baik untuk digunakan. Seperti itu. Oke. Sudah selesai kita menganalisis tingkat kesulitan. Selanjutnya kita akan menganalisis daya beda soal. Daya beda adalah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan antara peserta tes yang pandai dengan peserta tes yang kurang pandai. Nah, ini bertujuan untuk menentukan apakah butir tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok dari aspek yang diukur, sesuai yang perbedaan yang ada pada kelompok tersebut. Nah, ini dilambangkan dengan D, daya beda. Namun, sebelumnya kita akan mengurutkan terlebih dahulu peserta dari hasil tes yang paling tertinggi, yaitu 10 sampai yang terendah. Nah, setelah diurutkan, maka hasilnya seperti ini. Yang tertinggi 10. Oke. Langsung saja kita bagi dua kelompok, karena ini ada 20, jadi 10-10 ya. Ini untuk kelompok bawah, kelompok atas, dan ini untuk kelompok bawah. Oke, kalau perlu kita kasih warna ya untuk membedakan. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk kelompok atas dan kelompok bawah. Lalu bagaimana rumus untuk mencari daya beda? Daya beda dirumuskan dari
hasil jumlah yang menjawab benar kelompok atas. Nah, ini diambil dengan jumlah kelompok bawah. Lalu dibagi dari setengah jumlah peserta tes. Jumlah peserta tesnya ada 20, maka dibagi 10. Nah, karena di rumus daya beda ada jumlah jawaban kelompok atas yang benar dan jumlah benar kelompok bawah, maka akan lebih mudah jika kita membagi jumlah tersebut. Oke, ini jumlah kelompok atas, dan ini jumlah bawah. Nah, langsung kita jumlahkan saja dari atas ke bawah kelompok atas. Oke, 9, tinggal ditarik aja. Oke, ini nggak perlu. Oke, sekarang yang kelompok bawahnya. Oke. Nah, ini sudah ada jumlah kelompok atas dan jumlah kelompok bawahnya. Sekarang kita tinggal menghitung daya beda tersebut. Nah, tadi rumus daya beda adalah jumlah kelompok atas. Oke. Ini berarti diambil kelompok bawah. Dan dibagi sama setengah jumlah peserta teks, yaitu 10 orang. Maka kedapatan hasil seperti ini. Oke, 0,7. Nah, ini sama, kita tinggal kesampingin lagi. Nah, ini ada yang minus. Kenapa ada yang minus? Ternyata tidak masalah, karena indeks daya beda itu kisaran antara +1, 0, sampai dengan -0,1. Nah, jadi ini tidak masalah kalau ada minus. Oke, langsung saja kita analisis. 0,7, apakah kualitas tersebut sangat baik, cukup baik, kurang baik, atau bahkan tidak baik, atau tidak bisa digunakan. Untuk soal nomor 1, apakah bisa menjadi daya beda? Ternyata hasilnya 0,7. Dan 0,7 itu sangat baik atau dapat digunakan. Lalu 0,1 ternyata tidak baik atau dibuang saja soal tersebut. Lalu 0,4. Nah, ini 0,4 cukup baik, dapat digunakan dengan revisi. 0,3 sama, cukup baik, dapat digunakan dengan revisi. Nah, ini ada minus 0,2. Ini tidak baik atau dibuang saja. Nah, ini 0,2 sama, tidak baik, dibuang atau diganti saja. 0,3. 0,3 ini kurang baik, perlu pembahasan dan perlu revisi. Ini sama tadi dengan yang soal nomor 4 ya, kurang baik. Lalu 0. 0 tidak baik, dibuang atau diganti. 0,3 sama tadi, kurang baik, perlu pembahasan dan revisi. Dan terakhir 0,6. Nah, 0,6 ini sangat baik dan dapat digunakan. Nah, usai sudah kita pembahasan tentang tutorial tingkat kesukaran soal, per butir, per naskah, dan daya beda. Ini adalah tugas UAS evaluasi pembelajaran. Saya Ana Hanifah beserta rekan saya Slamet Ramdhani telah bekerja sama untuk menyelesaikan
video tutorial analisis butir soal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.